saya juga berkomunikasi dengan teman-teman kita di yang bikin relawan ngaji di sini. Saya juga beberapa bulan yang lalu mengirim anak-anak itu dari Kabupaten Malang di PBNU juga untuk datang di sini dalam rangka menjaga supaya NU itu tetap hadir dalam situasi yang sulit. Maka saya sering sampaikan itu, kita itu harus membuat NU itu hadir di hati masyarakat di semua situasi, khususnya pada situasi yang benar. Para pemirsa channel Rumah Sedekah, di belakang saya ini hamparan bekas lahar yang sekarang sudah mulai dikerjakan untuk dikurangi karena ini menjadi akses alternatif bagi masyarakat yang ada di Pronojiwo menuju Candipuro. Tetapi tempat ini juga tidak bisa dilewati kalau misalnya terjadi hujan, karena ini juga rawan sekali untuk pasir-pasir lahar itu melewati ini, dan itu akan sangat berbahaya bagi masyarakat. Kami dari Rumah Sedekah bersama LP Ma'arif Nahdlatul Ulama Jawa Timur bersama dengan Universitas Islam Malang hadir di sini dalam rangka untuk melihat kebutuhan dan menyerahkan pendidikan untuk bantuan-bantuan pendidikan yang kita serahkan kepada para siswa, kepada madrasah, kepada sekolah. Dengan ini kita berharap pendidikan di Candipuro, pendidikan di Pronojiwo Lumajang ini bisa segera kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman, kita bertemu lagi di acara Ngopi Seni, ngolah pikir santri entrepreneur Nahdien. Nah, ini saya pertama kali jadi host di Ngopi Seni. Kalau yang kemarin-kemarin kan kita podcast khusus bersama beberapa pemerintah daerah. Dan hari ini Ngopi Seni spesial, kita mendatangkan tamu yang lumayan jauh, yakni dari Lampung. Assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Gimana kabarnya Mas Ari? Alhamdulillah, kabar baik Mas Fahmi. Sekarang sibukan apa aja Mas Ari di sana? Kalau saya sendiri, kesibukan saat ini masih sama seperti sebelumnya. Masih ngurusin anak-anak di pesantren Mas Fahmi. Jadi pengelola, pengurus ya Mas, di pesantren apa Mas? Alhamdulillah saya di pesantren, namanya Pondok Pesantren Al Mubarok. Itu domisilinya di Provinsi Lampung. Sebagai tim manajemen dan bagian kaitan dengan pengelolaan teknologi di pesantren. Oke, Mas Ari ini kita sedikit ngobrol tentang Mas Ari ya. Jadi saya kenal dengan Mas Ari itu ketika kita ada acara Santripreneur kalau nggak salah di Bali. Itu pertama ya, Santripreneur pertama atau kedua sih Mas kita Mas? Saya kurang paham juga ya, tapi kayaknya lebih ke pertama ya. Kayaknya yang pertama deh, ya, yang penuh dengan cerita waktu di sana. Dan saya kenal Mas Ari waktu itu, saya kira Mas Ari belum nikah loh. Ternyata Mas Ari udah punya momongan, karena waktu itu Mas Ari dengan teman-teman yang seumuran saya, anak muda itu humble banget. Makanya saya pikir wah ini seumuran nih, ternyata enggak. Jadi Mas Ari ini kalau boleh tahu kan saya juga punya keluarga nih di Lampung.
di Lampung itu rata-rata kan nggak semuanya asli penduduk Lampung. Mas Ari di sana asli orang Lampung atau keluarga transmigran atau seperti apa Mas Ari? Kalau kita di Lampung pendatang Mas Fahmi, jadi memang kalau orang tua saya dari Kebumen aslinya, terus kalau kakek nenek saya yang dulu transmigrasi ke sini, terus kalau beberapa keluarga masih banyak di Jawa, Mas ya. Wah, berarti iso basa Jawa ya, Mas? Alhamdulillah. Justru di sini kesehariannya masih bahasa Jawa. Oh, alah. Iya, karena di sana rata-rata beberapa daerah transmigrasinya orang-orang Jawa juga banyak ya. Jadi satu desa gitu rata-rata orang Jawa. Jawa pundi Mas jenengan Mas? Ya gitu tadi kalau Mbah yang dari pihak ibu itu dari Ponorogo, kalau bapak itu dari Kebumen. Wah, masih ada Jawa Timurnya nih. Masih ada Jawa Timur di Ponorogo. Mas Ari tapi lahir di sana ya? Kalau saya sudah lahir di Lampung. Oke. Ini udah lama pasti Mas Ari ada di Lampung dan pernah kuliah di mana Mas Ari? Pernah kuliah di Jawa nggak? Kalau kuliah justru saya di Lampung sudah Mas Fahmi. Dulu kalau di Jawa justru yang sekolah kejuruan. Saya dulu SMK di Kebumen, ikut nenek di sana lumayan lama, 3 tahun. SMK jadi, SMK apaan Mas? Jurusan apa? Oh kalau di sana SMK komputer. Oke. Makanya ada basic bikin produk digital ternyata dari SMK komputer. Habis itu kuliah dilanjut komputer juga Mas? Kuliah dilanjut komputer lagi, ngambil teknik informatika di Lampung. Oh, wah luar biasa. Jadi ini adalah salah satu contoh dari santri milenial yang menerapkan digitalisasi. Nanti Mas Ari juga akan bercerita tentang produk Siska Sakti. Yang pernah saya tahu perjuangan Mas Ari ini kita perlu cari tahu juga nih. Ternyata Mas Ari punya tim dari orang Malang juga. Namun bagaimana Mas Ari mendevelop Siska Sakti sampai presentasi dan bertemu dengan orang-orang penting di Jakarta waktu itu luar biasa perjuangannya, dan sekarang program Siska Sakti ini sudah dipakai oleh mungkin puluhan dari pondok pesantren di Indonesia. Nah, Mas Ari bisa memulai dari apa sih program Siska Sakti ini dan bagaimana Mas Ari dulu mendevelop program ini? Latar belakangnya apa? Ya, jadi Siska Sakti ini sebenarnya lebih ke keprihatinan ya Mas. Keprihatinan di pesantren. Waktu itu kita alhamdulillah dari 2013 sudah dipercaya untuk ngelola di pesantren, dan ternyata ada beberapa dari wali santri. Wali santri itu kalau bahasa Jawanya sambat lah. Anak-anak ini di pesantren jadi boros gitu kan di pengeluarannya di pesantren. Yang tadinya mungkin di rumah cuma dijatah 2.000, 5.000 gitu kan. Giliran di pesantren itu semua keuangan itu langsung dijatah, mungkin ada yang mingguan, ada yang bulanan, dengan nominal yang lumayan. Nah, anak ini kan nggak biasa nih megang uang kecil, megang uang yang lumayan banyak kan. Nah, mungkin dari situ akhirnya keinginannya itu lebih banyak lagi. Oh, mumpung punya uang banyak, pengen beli ini, pengen beli itu. Nah, dari situlah beberapa wali santri mulai bahasanya sambat lah. Ini kok anak saya di pesantren jadi lebih boros. Nah, dari situ kita mulai coba gimana sih caranya biar keuangan ini bisa dikelola dengan baik. Wah, nah, itu kita coba inisiatif. Mas Ari, saya potong, sorry. Memang saya pikir latar belakangnya waktu itu karena di internal pondok Mas Ari manajemennya perlu ditata antara pengelolaan santri dan juga pengelolaan manajemen pondok. Ternyata latar belakang itu yang saya rasakan sekarang Mas Ari. Jadi saya punya ponakan, saya pondokkan, dan ternyata pengeluarannya mereka nggak bisa dikontrol sama sekali. Oh, baru tahu nih saya. Gara-gara itu akhirnya ide itu muncul ya. Benar banget Mas. Ya dari situ kita coba, oh ini berarti ya nggak bisa nih anak-anak megang uang sendiri. Sedangkan kalau dipegang
dipegang anak-anak atau pegang pengurus. Pengurus ini kebetulan di tempat kami rata-rata ya masih anak-anak juga. Jadi kaitan dengan manajemennya juga kayaknya belum seberapa bisa untuk dipercayai. Dan akhirnya itu tadi kita coba untuk buat tadinya aplikasi sederhana, karena waktu saya buat aplikasi itu saya masih belajar Visual Basic. Jadi saya coba buat yang namanya aplikasi cuman antara simpan dan pengeluaran itu aja Mas Yan. Siska Sakti itu awalnya masih Visual Basic, cuman input output gitu aja. Nah dari situ agak lumayan nih terkontrol, karena uang anak-anak nggak lagi dipegang anak-anak tapi dipegang pengurus, dan pembukuan pengurus agak lebih baik karena memang dikelola melalui sistem, bukan hanya sekedar dicatat di buku. Iya. Nah dari termasuk proses yang saya bawa termasuk yang waktu kita ketemu di Bali itu kan masih Visual Basic yang saya bawa, Mas. Oh itu dulu kayaknya bukan Siska Sakti deh namanya apa dulu Mas? Dari awal udah Siska Sakti. Oh dari awal udah Siska Sakti? Iya, dari awal udah kita namakan Siska Sakti. Wah luar biasa, ternyata benar-benar dari proses kegiatan itu kemudian Mas Ari membawanya sampai di titik ini. Bagi saya seorang pelaku startup dan juga pendamping dan mentor di beberapa startup, bukan hal yang gampang loh mempertahankan itu, dan step by step selalu dilakukan. Dulu sendirian ya Mas develop Siska Sakti? Ya dulu masih sendirian, yaitu tadi kita baru Visual Basic itu benar-benar sendirian. Ya alhamdulillah karena ikut kegiatan Santripreneur itu kita ketemu beberapa temen santri yang memang ya kayak Mas Fahmi itu kan, terus ada beberapa teman yang memang udah jalan aplikasinya juga. Kita coba kok ini kayaknya lebih keren nih berbasis web, kayaknya aksesnya lebih luas kan. Kalau Visual Basic kan hanya berbasis desktop tuh. Cuma jadi wali santri kalau mau lihat ya udah lihat harus ke pesantren. Setelah Santripreneur itu akhirnya itu kan kita ada komunitas lagi Mas, dari Santripreneur kita buat sebuah komunitas tuh. Namanya Geni Nusa, Gerakan Santripreneur Nusantara. Nah di forum itulah mulai saya coba cari basic teman-teman yang bisa diajak untuk khidmat bareng-bareng. Karena kan Siska Sakti ini bukan benar-benar komersil, tapi lebih ke kayak sedekah kita dari santri untuk pesantren-pesantren. Sebelum kita bahas ke area sedekah itu, ini saya nggak ngikutin Mas. Saya ikut pertama Santripreneur, kemudian memang saya pernah diundang nih di grup Geni Nusa, dan saya kurang begitu tahu pada dasarnya saat itu. Ini sebenarnya gerakan seperti apa sih Mas yang dibawa, dan inisiatornya siapa waktu itu Mas? Geni Nusa ini lebih ke alumni-alumni Santripreneur dari angkatan 1 sampai angkatan 3 Mas. Jadi kegiatan yang di Bali waktu itu kita, terus kebetulan saya ikut juga yang di Blitar, terus nah yang di Surabaya juga ada waktu itu. Di Surabaya juga saya kebetulan ada acara di Malang di Unisma apa ya, saya lupa juga. Nah dari situ saya pulangnya mampir ke Surabaya untuk ketemu teman-teman Santripreneur di situ. Dan kebetulan di situ juga ya sama teman-teman yang memang ada di Santripreneur di Bali dan di Blitar, campur di situ juga. Dan ada beberapa teman yang baru. Siapa Mas? Penggagasnya siapa aja Mas waktu itu Mas? Nah dari situ kita ketemu seperti Mas Jikal dari Jember, terus ada juga Mas Jeffrey dari Jakarta, terus ada beberapa teman-teman yang lain, ada beberapa pendiri termasuk yang dari Kalimantan, Mas Adi. Mungkin jenengan juga ketemu Mas Adi nggak ya? Ketemu kayak di Bali. Adi itu nah itu dari itu kita coba ngobrol-ngobrol santai itu sebenarnya. Yuk kita buat komunitas baru yuk untuk tindak lanjut nih. Ini cuman sekedar expo, karena kan Santripreneur waktu itu cuma expo. Iya, cuma ada expo. Mau ada tindak lanjutnya. Nah, dari situlah Geni Nusa mulai naik. Nah, sekarang nih mumpung bahas Geni Nusa nih, karena saya personal juga nggak ngikutin dari awal. Di Geni Nusa ini secara perkembangan seperti apa Mas? Dan masih open keanggotaan baru atau enggak? Sementara
Santripreneur kan sudah nggak ada ya Mas, secara acara dari Kemenpora. Ya, Geninusa alhamdulillah sampai saat ini masih aktif, walaupun mungkin pergerakannya kita masih belum masif ya, maksudnya belum aktif, apa namanya, belum terlalu gerak lah. Alhamdulillah, tapi masih bertahan sampai hari ini, dan teman-teman pendiri juga masih aktif. Alhamdulillah nanti di bulan Maret ini kita ada reorganisasi termasuk pemilihan ketua dan rekrutmen anggota. Wah, berarti saya punya peluang ikut dong ini. Masih lebar banget Mas peluangnya. Nanti kontak lah Mas Ari, kabar-kabar ya. Pingin ketemu teman-teman, kangen juga. Mungkin saat itu kenapa nggak proaktif, ya masih ada kesibukan di Jatim lah. Jadi belum bisa berkontribusi di Geninusa. Kita kembali lagi ke Siske Sakti Mas. Jadi perjalanan setelah Mas pertama kali saya tahu memang bikin sistemnya desktop. Kemudian sebelum akhirnya ketemu sama tim, itu Mas kan pitching ke beberapa orang-orang di pusat. Seperti saya kalau nggak salah Mas ketemu Kanda Helmi Faisal dan sebagainya. Itu waktu itu yang diobrolkan apa sih Mas? Secara tujuan atau goalnya Siske Sakti atau seperti apa? Kalau saat kita audiensi ke beberapa kementerian dan beberapa instansi waktu itu di Jakarta, itu sebenarnya programnya Geninusa. Nah, dari temen ya, dari Geninusa itu ya kita sosialisasikan apa aja sih yang ada di Geninusa, termasuk produk teman-teman, seperti itu kita kenalkan programnya Geninusa, seperti itu. Jadi bukan lebih fokus ke Siske Sakti. Oh, saya kira ke Siske Sakti malah. Wah, ini analisa saya yang kurang nih. Karena memang beberapa kali Mas Ari share-nya ya sambil ada foto atau logo Siske Sakti ketika di-share bertemu dengan beliau-beliau. Ya, memang alhamdulillah di setiap kesempatan audiensi itu kita punya kesempatan untuk jelasin Siske Sakti. Oke. Dan alhamdulillah kita sendiri saat ini bukan hanya di Geninusa, alhamdulillah komunitas yang lumayan besar saat ini, komunitas media kita alhamdulillah juga masuk di komunitas GMNU. Ya, di GMNU kan lumayan besar. Nah, alhamdulillah kita juga di situ dipercaya jadi di bagian Departemen Pemberdayaan Ekonomi dan Industri Kreatif. Oke, wah luar biasa nih hari ini kayaknya yang kita bahas bersama Mas Ari tidak hanya sebatas platform Siske Sakti, kita juga bahas beberapa keaktifan Mas Ari dalam organisasi-organisasi yang luar biasa. Mas, kita sponsor dulu ya, kita ada yang mau lewat dulu nih, nanti kita ngobrol lebih dalam lagi. Monggo silakan. Hai Sobat Barokah, mau tahu tanda-tanda rezeki yang barokah? Pertama, selalu mendatangkan ketenangan. Kedua, bermanfaat bagi orang banyak. Ketiga, membuat kita giat bersedekah. Keempat, membuat kita cukup dan banyak bersyukur. Nah, tunggu apa lagi? Segera buka rekening di Bank Jatim Syariah. Transaksi semakin mudah dan barokah di Bank Jatim Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo para santri, para kiai, para aktivis, para pengabdi minum madu berkah songo-songo yang diproduksi oleh Pesantren Tahfidz Mambaul Ulum dan Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama bersama dengan mitra. Insya Allah dengan ikhtiar ini kita bisa menjadi lebih kuat, lebih sehat di dalam memberikan pengabdian terbaik kepada umat. Hai Sobat Barokah, lagi bingung bayar siswaf di mana? Jangan khawatir, Bank Jatim Mobile solusinya. Caranya, masuk ke menu pembayaran, pilih menu siswaf, kemudian pilih lembaga siswaf favoritmu. Gampang banget kan? Tunggu apa lagi? Segera download Bank Jatim Mobile. Ibadah semakin mudah bersama Bank Jatim Syariah.
Halo teman-teman ngopi seni, ngolah pikir santri entrepreneur Nahdien. Nah, di acara kali ini kita juga disponsori oleh Bank Jatim Syariah dan juga mie sambal. Jadi mie sambal itu adalah varian sambal kemasan. Di situ ada ikan peda, sambal daun jeruk, sambal udang ribon, sambal cumi, sambal lombok ijo, dan basreng. Jadi Mas Ari, perihal di Siska Sakti itu sendiri, setelah Mas Ari dulu kan sendirian nih, kemudian sekarang Mas Ari punya berapa tim dan seperti apa manajemen kelola timnya Mas Ari itu? Ya, kalau saat ini alhamdulillah kita punya beberapa tim yang alhamdulillah luar biasa perjuangannya, karena memang Siska Sakti ini adalah produknya dari santri, produk santri untuk pesantren. Benar-benar bukan komersil. Orang-orang yang ada di Siska Sakti juga santri-santri semua yang memang punya visi misi yang sama, yang bertujuan untuk mewujudkan pondok pesantren yang bukan hanya maju tapi juga mandiri. Nah, teman-teman kita di Siska Sakti ini dari berbagai wilayah saat ini kadang-kadang kita bisa ketemu langsung, tapi lebih banyak ke via udara ya, lebih ke via online ya. Iya. Ke salah satu CTO kami justru ada di Malang. Wah, Mas Amin ya, Mas Amin Wahib. Jadi Mas Amin Wahib. Kalau Mas Amin Wahib ini ikut santripreneur di Surabaya. Nah, Mas Amin Wahib ini kalau di Malang juga beliau sudah kayaknya mungkin beberapa orang juga sudah kenal beliau. Beliau juga punya industri juga terkait dengan teknologi Antahos. Mungkin agak lumayan namanya Antahos di Malang ya. Nah, itu yang lola beliau, termasuk di Siska Sakti. Untuk CTO-nya ya Mas Amin Wahid. Sedangkan untuk CMO-nya kita ada Mas Ari juga namanya, itu ada di Tuban. Wah, jauh-jauh semuanya. Iya, benar. Yang di Lampung itu sebenarnya saya sendiri, Mas. Ini benar-benar implementasi sebuah startup ataupun tim yang didevelop dengan percontohan kondisi corona. Padahal ini sebelum ya Mas. Mas bikin tim ini malah sebelum corona ada ya Mas? Ya, kalau tim sebelum corona ada. Yaitu tadi lewat termasuk sampai hari ini kita nggak pernah lepas yang namanya dari jaringan atau komunitas santripreneur dan beberapa jaringan yang lain, karena termasuk sumbangsihnya juga luar biasa terkait dengan organisasi, baik di Geninusa maupun di GMNU itu dan di beberapa organisasi yang lain. Keren. Nah, di perjuangan teman-teman dari Siska Sakti untuk mendevelop platform tersebut, sekarang udah versi keberapa sih Mas Siska Sakti itu? Siska Sakti sekarang sudah versi ke 2.3 ya. 2? Udah 2.3 udah. Waduh, nggak ngikuti sama sekali nih. Ini gimana nih proses secara programnya yang paling memang secara kebutuhan itu sangat dibutuhkan oleh pondok pesantren. Mas bisa jelaskan nggak? Ya Jastrik, jadi kalau Siska Sakti memang di awal dulu, waktu awal kali kita migrasi ya dari Visual Basic ke berbasis web, itu luar biasa. Bikin pondasinya itu bisa 1 tahun sendiri justru. Nah, dari pondasi itu kita mungkin cuma nambah beberapa fitur. Nah, karena Siska Sakti ini adalah memang dari santri untuk pesantren, jadi Siska Sakti ini memang walaupun punya pondasi sendiri, itu bisa juga fitur-fiturnya dari masukan-masukan pesantren. Jadi memang kita yang menyesuaikan pesantren, bukan pesantren yang menyesuaikan kita. Oh, masih ada customize juga? Atau semuanya sama di setiap pesantren dipakai? Semuanya sama. Cuman kita kan lebih ke masukan dari beberapa pesantren itu. Kalau fiturnya itu nanti hanya bisa dipakai di satu pesantren, itu kita nggak masukkan ke fitur yang baru. Tapi kalau fiturnya itu nanti manfaat untuk banyak pesantren, artinya bisa digunakan di pesantren lain, itu akan kita tambahkan di fiturnya.
Secara role Mas, secara user di Siska Sakti itu ada tipe seperti apa aja Mas? Kan pasti ada wali santri. Kemudian santri juga pegang nggak? Nggak ya? Kalau santri enggak, santri hanya pegang kartu santrinya aja. Oh, pakai sistem kartunya. Kemudian Ya, di pondok ada berapa model user? Ya. Jadi Siska Sakti ini ada beberapa user. Yang pertama ada super admin di admin utamanya. Terus ada admin TU. Admin TU itu yang ngelola transaksinya di pesantren. Oke. Terus ada wali santri. Nah, wali santri ini, user wali santri ini untuk yang cek keuangan di apa namanya di Android terkait dengan penggunaan uangnya santri. Terus ada lagi umum, Mas. Nah, umum ini mulai di Maret ini kita bisa, jadi masyarakat umum bisa pakai Siska Sakti. Untuk? Nah, kaitan dengan transaksi program sedekahnya yang nanti ada dalam di Siska Sakti yang kita jelaskan di akhir episode lah bisa nanti. Wah, ini nih. Mantap banget perkembangannya. Dari tim yang beda daerah, satu di Malang, satu di Tuban, dan satu di Lampung. Namun program ini sudah sangat berkembang saya pikir ya. Dan sekarang udah berapa customer Mas? Yang jangan customer lah, berapa pondok pesantren yang tergabung di Siska Sakti? Kalau secara database kita sebenarnya sudah ada seratusan Mas ya. Seratusan pondok pesantren yang mulai melirik Siska Sakti, mulai melirik artinya belum menggunakan semua ya, tapi mulai ingin pakai, tapi ada keterbatasan. Okay. Sedangkan yang menggunakan Siska Sakti itu di awal kita ada 40-an. Terus karena mungkin ada beberapa peralatan yang kurang di pesantren, akhirnya kita pending. Untuk saat ini yang positif aktif itu sekitar 10 Mas. Benar-benar aktif maksudnya. Yang dirasakan oleh pondok pesantren itu apa Mas? Secara kemanfaatan lebih banyak yang dirasakan apa aja? Kalau yang dirasakan sekarang alhamdulillah, karena yang tadinya mungkin banyak sekali masalah keuangan di pesantren, alhamdulillah dengan pakai Siska Sakti banyak yang memang sudah terkontrol ya. Mulai dari sisi uang jajan anak-anaknya yang tadinya boros udah bisa diketahui oleh wali santri secara real time gitu. Terus pembukuan di pesantren juga jadi lebih rapi. Artinya seumpamanya ada masalah itu database-nya udah jelas. Keuangan anak-anak itu lari kemana. Jadi terus hal-hal yang mungkin yang kurang baik di pesantren terkait dengan keuangan, mungkin uangnya itu benar-benar hilang atau mungkin lupa naro, itu udah nggak ada lagi laporan. Itu jadi drama-drama bocah-bocah santri memang. Kalau telepon, uangku hilang Bu, Pak. Padahal habis buat jajan. Kadang-kadang habis dipakai sendiri itu. Iya. Berarti ini hal yang paling dasar ya. Hal yang paling dasar bahwasanya santri itu udah nggak pegang uang di sana ketika pakai sistem ini. Pegang uang sendiri, udah dipegang oleh pengurus. Nah, secara kepengurusan di Ponpes, apakah harus ada koperasi atau enggak, Mas? Nah, inilah uniknya Siska Sakti. Jadi Siska Sakti itu menghubungkan retailnya pesantren, retailnya cabang-cabangnya pesantren, dan santri. Jadi santri itu kalau belanja di retail atau koperasinya pesantren itu nggak lagi secara tunai, cukup pakai kartu santri. Dan pesantren itu bisa buka cabang retail sebanyak apapun, nggak ada biaya tambahan, dan bisa dikontrol di satu aplikasi. Berarti yang penting di setiap retail itu ada sistem untuk transaksi ya? Ya, kalau transaksinya kita cuma pakai barcode untuk saat ini. Kalau yang pakai kartu santri nanti untuk keamanannya itu pakai PIN. Jadi setiap belanja di koperasi, selain scan barcode, nanti santri itu masukkan PIN santri. Jadi bisa dibilang secara konfirmasi, tidak tiba-tiba kartu santri ini hilang, diambil oleh temennya, dipakai beda orang gitu, bisa nggak Mas kira-kira? Kalau dipakai beda orang itu alhamdulillah untuk saat ini nggak sampai ke situ ya. Artinya kan karena keamanan juga terus kita tambah. Kalau seumpamanya kartunya hilang,
itu nanti kita ada fitur blokir kartu santrinya. Terus ya itu tadi untuk keamanan terkait PIN, kan PIN yang hanya tahu santrinya. Seperti itu. Itu udah dilaksanakan kalau secara PIN? Oh udah untuk PIN. Wah, mantap banget nih. Jadi teman-teman di orang tua juga aman, merasa tenang juga. semua transaksi anaknya kelihatan, nggak tiba-tiba, apalagi kalau pondok-pondok yang masih bisa bolos ya, loncat dari pagar, biasanya bocah-bocah ini main ke warnet, nah, dan nggak bisa transaksi pakai kartu santri kalau di warnet. Nggak bisa. Karena kecuali warnetnya adalah retailnya pondok pesantren. Bener banget. Itu menjadi salah satu security, dalam artinya security akhlak untuk santri sih, kalau yang saya pikir ya Mas. Jadi karena di kondisi teman-teman santri saat ini ya mau nggak mau merasa di luar dari keluarga, merasa selalu setiap minggu atau tiap bulan dikunjungi, pasti dia akan minta sesuatu hal yang bagi dia ya harus diberi. Nah, kita selaku orang tua pasti juga merasa kasihan ketika kita nggak ngasih sesuai dengan kebutuhan anak. Tapi kalau di porsi ini, akhirnya kita selaku orang tua itu tahu mana kebutuhan, mana keinginan anak. Nah, yang pasti kita juga bisa memahami lah Mas, berapa sih kebutuhan anak ini setiap hari. Wah, ini harus disebarkan secara masif Mas. Dalam artian, saya sendiri udah tahu dari awal, cuma belum bisa menerapkan itu di beberapa pondok pesantren yang saya punya jaringan, karena memang ini yang perlu kita obrolkan juga Mas Ari, bahwasannya pondok pesantren itu kan punya manajemen sendiri yang nggak serta-merta semua program digitalisasi itu bisa masuk. Dan bagaimana Mas Ari bisa menembus itu Mas? Ya, memang pesantren ini ibarat seperti negara-negara kecil ya. Wah, pendekatan yang luar biasa. ya penuh banyak raja. Iya, banyak raja. Artinya kalau Siska Sakti ini itu nggak bisa kita langsung cerita ke Abah Yai, nggak bisa. Kita perlahan ya, sistem kerajaan kan berarti harus ada silaturahmi dulu, kita perkenalan, nggak langsung nawarkan produk, enggak. Tapi kita coba lebih ke silaturahmi dulu, bangun keakraban. Kalau di Siska Sakti itu setelah bangun keakraban, kita coba tanyakan di pesantren itu masih ada nggak masalah-masalah yang memang secara umum ya sama seperti sebuah negara, pasti nggak baik-baik aja kan, pasti ada beberapa masalah-masalah yang sama, dan kita coba jelaskan masalahnya seperti apa sih di pesantren ini, kita punya nih solusi untuk menyelesaikan itu. Jadi kita bukan menawarkan serta-merta produk ini kita bisa ini, tapi di pesantren itu ada masalah apa sih, kita bisa nyelesain masalah itu dengan beberapa sistem yang kita punya. Jadi sistem penawaran di Siska Sakti seperti itu Mas. Karena memang ini sebuah B2B, tapi cara untuk masuk ke mitra bisnisnya itu wah luar biasa. Kita harus memahami karakter yang sangat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Saya pernah merasakan itu Mas, dan saya nggak kuat. Tapi Mas Ari luar biasa dengan perjuangannya sampai versi 2.3 ya, Siska Sakti masih berlangsung. Nah, di luar keuangan, sih, Mas. Gimana? Basic kita juga ya termasuk karena memang basic kita di pesantren, jadi kita bisa tahu kondisi di setiap pesantren kan. Nah, paling nggak titik utamanya kita udah tahu. Titik utama tahu, dan hati itu penuh dengan kesabaran. Ya. Waduh, sorry, kepanjangan Siska Sakti apa sih Mas? Siska Sakti ini kepanjangan dari Sistem Keuangan Santri dan Koperasi Berbasis Teknologi. Berarti memang focusingnya adalah ke keuangan atau di manajemen yang lain? Fokusnya di keuangan. Kalau kita jabarin nih, di pondok itu kan keuangan pasti ada bayar bulanan, ada nggak tahu ini iuran ada atau enggak. Biasanya ada pondok yang buat konsep tabungan juga. Nah, di Siska Sakti udah meliputi apa aja Mas yang membackup itu? Kalau Siska Sakti yang pertama ada transaksi santrinya untuk mengelola uang jajan santri, itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan tabungan itu dengan pengelolaan sistem koperasi. Terus pengelolaan retail
pengelolaan retail, baik itu retail yang menggunakan kartu santri ataupun retail yang umum, maksudnya masyarakat umum belanja di retailnya pesantren itu bisa. Tapi pembayarannya tidak pakai kartu santri kalau retail. Enggak, bisa tunai, bisa tunai. Jadi bisa dibilang POS-nya lah. tercatat. POS-nya Iya. retailnya pondok. Oke. Terus Mas? Ya, itu jadi satu aplikasi tapi nanti ada usernya masing-masing dan punya fiturnya masing-masing. Nah, terus selain itu kalau di pesantren biasanya ada syariah, nah itu tetap ada sendiri sudahan. Terus selain syariah ada beberapa kayak mungkin bayaran iuran mingguan, terus iuran bulanan, ada iuran tahunan, itu udah ada di Siska Sakti. Wah, mantep banget. Dan memang itu yang kita rasakan kalau teman-teman di sini yang merasa punya saudara, punya keluarga atau punya anak bahkan yang ada di pondok pesantren, ya mau nggak mau itu adalah yang kita rasakan, controlling keuangan santri untuk kita bisa menjamin mereka tidak boros, menjamin mereka mengeluarkan uang sesuai dengan kebutuhan tapi tidak keinginan, dan di situ bisa melatih diri mereka, melatih hati mereka untuk selalu apa ya bisa dibilang ya, tidak boros atau apa Mas bisa dibilang kalau anak-anak dikasih uang yang cukup itu Mas? Ya lebih ke pengaturan manajemen ya, lebih Ngirit ya, manajemen diri lah bisa dibilang. Ya, manajemen diri. Wah, ini poin-poin sangat utama kalau saya rasa dengan Siska Sakti kita bisa melatih manajemen diri santri di Indonesia, dan itu menjadi sebuah sifat pendidikan karakter sejak dini saya rasa. Kalau itu bisa diterapkan, di pesantren jadi lebih tinggi, Mas. nah, that's right. Trusted, kepercayaan pesantren lebih tinggi, kemudian wali santri juga merasa aman, dan apa yang ada di pesantren secara pendidikan akan bisa terlaksana dan bisa dijalankan dengan lancar pastinya. Karena drama-drama di Ponpes itu wah ngeri banget. Dalam artian ngeri untuk mereka ya, untuk santri yang tiba-tiba uang hilang lah, apalah. Itu pernah dirasakan Mas Ari waktu dulu mondok nggak Mas? Kalau itu pasti ada. Ya, mungkin kadang-kadang sebenarnya nggak hilang sih. Kadang-kadang kita sendiri lupa narok kan. Atau ya keteledoran sendiri. Dan mungkin sifat-sifat apa ya, ada beberapa kalangan santri bahasanya kalau ada uang kan mereka kan kayak pamer. Nah, iya. Jadi iri temen yang lain. Yang tadinya nggak punya niatan, jadi punya niatan buruk kan, sebenarnya seperti itu. Kalau bagi yang pamer, tapi kalau yang punya sifat dermawan dari dini, wah ngebosi mulu ke teman-temannya. Oke, kita nanti akan bahas bagaimana mitra dari Siska Sakti bisa mengakses Siska Sakti dan bagaimana cara gabung untuk Siska Sakti itu sendiri, tapi setelah iklan yang satu ini. Hai Sobat Barokah, setelah pensiun ada impian yang belum terwujud? Jangan khawatir, ada multiguna pensiun Bank Jatim Syariah. Istimewanya, angsuran ringan dan tetap, jangka waktu maksimal 15 tahun, serta dapat dipergunakan untuk pembelian barang produktif maupun konsumtif. Informasi lebih lanjut, kunjungi laman bankjatim.co.id atau kunjungi kantor cabang syariah maupun kantor layanan syariah Bank Jatim. Wujudkan keinginan yang tertunda bersama Bank Jatim Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo para santri, para kiai, para aktivis, para pengabdi minum madu berkah songo-songo yang diproduksi oleh Pesantren Tahfidz Mambaul Ulum dan Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama bersama dengan mitra. Insya Allah dengan ikhtiar ini kita bisa menjadi lebih kuat, lebih sehat di dalam memberikan pengabdian terbaik kepada umat.
Kembali lagi dengan saya di Ngopi Seni, Ngolah Pikir Santri Entrepreneur Nahdien. Acara kali ini disponsori oleh Bank Jatim Syariah dan juga mie sambal. Yang pingin beli mie sambal dengan berbagai rasa, ada ikan peda, daun jeruk, udang rebon, cumi, lombok hijau, tinggal cek di Instagramnya di @missambel, MISS sambel. Mas Ari, dari apa yang saya sampaikan tadi, semoga obrolan kita tadi secara diskusi banyak orang yang tahu kemanfaatkan dari Siska Sakti. Banyak pesantren yang bisa melihat bahwasanya ada produk yang luar biasa yang akan bisa memberikan ketenangan terutama dan kenyamanan untuk para santri dan wali santri di pondok pesantrennya. Semoga nanti akan banyak yang tergabung mau memakai produk dan platform Siska Sakti sendiri. Mas Ari, bagaimana sih cara gabung kami seandainya saya punya pondok pesantren untuk bisa memakai produk dari platform Siska Sakti sendiri? Ya, untuk bisa bergabung di Siska Sakti itu caranya sebenarnya sangat mudah, Mas. Jadi karena memang kita bukan full komersil, jadi pesantren yang ingin bergabung di Siska Sakti, hal yang pertama itu cukup mendaftarkan pesantrennya. Oke. Setelah mendaftarkan pesantren, nanti kita akan adakan pelatihan untuk pesantrennya. Nah, setelah mengadakan pelatihan dirasa cukup, pesantren sudah bisa, nanti baru pesantren menyediakan alat-alatnya. Alat apa aja yang bisa mendukung Siska Sakti, mulai dari PC, terus alat barcode segala macam. Nah, setelah itu semuanya dirasa cukup, sudah ada, nanti baru kita instalkan aplikasi Siska Sakti langsung. Itu pesantren nggak harus bayar di awal. Nah, jadi pesantren bisa menikmatin itu selama 3 bulan di awal. Nah, setelah 3 bulan itu nanti pesantren baru bahasanya bukan bayar ya, tapi lebih ke gotong royong. Ke kita itu sistemnya gotong royong untuk servernya. Nah, gotong royongnya itu per tahun hanya 600.000. Yang mungkin kalau bisa dibilang itu kita sudah hitung-hitungan dan kayaknya itu nggak terlalu memberatkan pesantren sih, karena dari 600.000 enggak lah pasti. Nah, pesantren bukan hanya dapat aplikasi Siska Sakti, tapi juga sudah dapat domainnya pesantren, sudah dapat template website yang premium yang bisa diedit oleh pesantren. Jadi kita memang bukan hanya digitalisasinya bukan untuk Siska Saktinya aja, tapi terkait dengan profiling atau informasi di pesantren. Pada dasarnya bisa dibilang Ponpes ini bisa mendapatkan website ya. Kita menuntut Ponpes untuk bikin website. Nanti ada info, media, blog dan sebagainya, berita yang bisa di-share oleh pesantrennya. Tapi di dalam itu ada sistem yang sangat mendukung proses transaksi keuangan di internal pesantren. Bener banget. Mas, tadi ada yang lupa saya tanyakan. Kalau orang tua pingin memberikan uang ke anaknya, itu melalui apa, Mas? Transfer atau ke pondok dulu? Ya, jadi kalau terkait dengan wali santri bagaimana bisa ngasih uangnya di Siska Sakti, jadi pengelolaan keuangan ini di Siska Sakti itu full dikelola oleh pesantren. Jadi bukan di Siska Saktinya, benar-benar pure di pesantren. Nah, dari wali santri itu bisa secara tunai langsung ke adminnya pesantren masing-masing langsung, atau bisa juga lewat aplikasi yang di Siska Sakti yang di Android. Jadi nanti bisa langsung transfer dari aplikasi yang di Android ke pesantren yang dituju. Seperti itu. Berarti nanti dikonfirmasi oleh pesantren ya? Itu nanti langsung otomatis masuk di saldonya anak, Mas. Ya, jadi di aplikasi Android itu nanti udah terkunci nama pesantrennya dan ID santrinya. Jadi setiap mau ngisi saldo ke anaknya itu bisa langsung di. Tapi itu pakai rekeningnya pondok ya, tidak pakai rekeningnya Siska Sakti. Kalau ininya bisa, kita ada layanan di pihak ketiganya, Mas, untuk rekening pesantrennya nanti masuknya. Nah, karena contohnya gini nih, pondok saya udah punya virtual account, contohnya Briva dan sebagainya yang biasanya kita transfer itu melalui link itu dan nilainya harus sama. Jadi di Mas Ari ini memanajemenkan uang yang seharusnya tidak diplotkan dulu ke pembayaran syariah, tapi itu menjadi saldo di sistem Siska Sakti.
Jadi di Siske Sakti itu ada 2 jenis saldo. Yang pertama saldo Siske Sakti, itu yang untuk umum, termasuk wali santri nanti bisa isi saldo. Dari saldo wali santri itu bisa transfer ke pesantren itu tadi untuk uang jajan anaknya, bisa untuk isi pulsa, bisa untuk bayar listrik segala macam. Dan bisa untuk sedekah ke pesantren. Setiap transaksi wali santri, isi pulsa, isi listrik seperti itu nanti ada fee yang masuk ke pesantren. Seperti itu, paham. ke pesantren. Jadi dilingkan, bisa dibilang pesantren itu jadi agennya, jadi agen jual pulsa dan sebagainya. Oke, wah ini menarik nih. Ini yang kemarin baru di launching dan kita juga akan ngobrol. Tadi Mas Ari, bahwasanya di Siske Sakti ini kan mitra, kemudian sangat memudahkan orang tua untuk bisa memberikan transaksi, dan transaksinya bisa dibilang kalau biasanya saya orang tua membayarkan administrasi ke anak hanya bayar itu aja, ternyata ini bisa disimpan menjadi saldo yang saldonya bisa dipakai untuk saya transaksi untuk beli pulsa, beli token listrik dan sebagainya, atau saya bisa transferkan ke anak saya untuk jadi di kartu santri ya Mas, berarti Mas? Ya benar. Kartu santri ini yang dilakukan anak bisa transaksi dan jajan di pondok pesantrennya. Nah, di luar itu Mas Ari tadi menyampaikan kalau orang luar itu bisa gabung di Siske Sakti. Itu seperti apa Mas yang dimaksud Mas Ari tadi? Ya, jadi Siske Sakti yang di versi Android yang sebelumnya itu untuk khusus wali santri, untuk saat ini itu bisa digunakan oleh masyarakat umum. Nah, masyarakat umum yang masuk atau daftar di Siske Sakti versi Android itu nanti itu tadi bisa mendapatkan layanan terkait dengan isi pulsa, bayar listrik segala macam dan beberapa informasi pesantren serta produk-produk pesantren. Jadi itu nanti masyarakat umum bisa berbelanja di situ, baik produk digital, produk jasa maupun produk-produk milik pesantren lainnya. Nah, kalau yang wali santri itu nanti ada link tersendiri bagaimana akun anak-anaknya itu bisa terkoneksi dengan aplikasi yang versi Android. Nah, setiap transaksi yang ada di Siske Sakti versi Android itu nanti ada nilai sedekahnya untuk pesantren. Kalau yang wali santri itu nanti langsung otomatis anaknya itu di pesantren mana itu langsung ke situ. Pembagiannya langsung masuk ke pesantren itu. Tapi kalau yang umum itu nanti untuk sedekah pembangunan beberapa pesantren yang diprogramkan oleh Siske Sakti. Waduh, ini sistem multi level loh. Multi level untuk sedekah. Ya, bener, Pak. Ini kita selaku Rumah Sedekah NU nggak salah nih. Kita ngobrol sama Mas Ari dan semoga kita juga bisa membantu untuk memasarkan produk tersebut. Karena bisa memberikan ruang kepada pesantren, kepada orang khalayak umum, memanajemen sedekahnya mereka dan tepat sasaran, itu yang penting. Jadi multi level sedekah ini yang bahasa saya Mas, nggak tahu kan biasanya MLM, ini MLS bisa dipakai Mas. Jadi di versi 2.3 ini ada MLS-nya, multi level sedekahnya yang sangat jitu banget sih Mas Ari ini bikin model. Ide siapa sih Mas? Ya kalau itu sebenarnya udah rumus pasti ya Mas ya. Kalau sedekah itu kan akan membuka semua pintu, baik itu pintu rezeki ataupun pintu kemudahan, itu kalau kita sedekah itu pasti akan kebuka semuanya. Nah dari situlah karena namanya sedekah itu rumusnya sudah pasti, jadi dari situlah Siske Sakti coba pakai sistem sedekah. Jadi setiap transaksi yang ada di Siske Sakti itu ada nilai sedekahnya untuk pesantren. Karena dengan begitu nanti kita berharap apa yang dilakukan di Siske Sakti itu ya diberi kemudahan. Dan seperti pesan Abah Yai saya sendiri ke depan itu santri itu harus ada 3 yang dicapai. Yang pertama santri itu ke depan harus kalau nggak kaya, kalau nggak kaya ya harus keramat, kalau nggak keramat ya harus banyak jaringan. Nah, paling nggak salah satunya. Karena dengan santri yang kaya, itu dia akan banyak bangun pesantren, sedekah di pesantren,
dan bahkan mendominasi budaya yang ada di lingkungannya karena dia kaya. Yang tadinya mungkin mesen urgent, kalau santri kan pasti mesennya akhirnya pengajian. Itu kalau semuanya santri kaya. Nah, kalau santri keramat berarti kan banyak orang yang akan percaya dengan banyak santri. Dan kalau santri banyak jaringan, nah itu akan lebih mudah lagi terkait dengan apa yang dibutuhkan pesantren. Itu santri bisa bantu dengan jaringan-jaringannya, termasuk mungkin kalau pesantren punya hajat apa, kalau jaringannya banyak, apalagi jaringannya orang-orang kaya, maka pembangunannya kan akan lebih cepat. Benar. Nah, kalau disingkat KKJ, tapi kalau menurut saya bukan KKJ, Mas, tapi KKN. Kaya Keramat Networking. Waduh. Makasih ya Mbak Yai, salam takdim untuk beliau, terima kasih banget. Luar biasa insight-nya. Terus dari dasar itu, sebenarnya dasar apa yang mendasari Mas Ari untuk, apakah tadi 3 item tadi yang mendasari Mas Ari untuk menciptakan produk tersebut, produk Siskasakti ini, atau dorongan dari mana sih Mas Ari untuk menciptakan produk ini? Dari diri Mas Ari secara personal? Kalau dari diri saya memang punya keinginan pesantren itu sesuai dengan visi misinya Siskasakti. Kita ingin pesantren maju dan mandiri. Artinya dengan Siskasakti ini pesantren bisa maju kaitan dengan teknologinya, karena dengan Siskasakti ini pesantren ke depan bisa lebih mandiri. Nah, kalau itulah sebenarnya tujuan-tujuan yang kita capai, bukan hanya menghilangkan masalah-masalah yang ada di pesantren, baik itu masalah keuangan atau masalah yang lainnya, tapi kita juga ingin pesantren melalui Siskasakti ini bisa ikut andil kaitan dengan kemajuan dan kemandirian pesantren. Dan kalau saya sendiri itu kebetulan di GMNU juga ada program yang baru kita launching 2 minggu yang lalu, namanya Ayo Ngonten. Jadi di Ayo Ngonten itu kita kumpul dari beberapa pesantren, organisasi KNU-an bisa masuk ke situ. Nanti di situ kita belajar bareng-bareng bagaimana mendesain sebuah konten, baik itu desain hanya cukup dengan handphone ataupun dengan komputer. Jadi biar kemajuan di bidang teknologi juga itu lebih maju lagi, baik itu pesantren maupun banom dan organisasi KNU-an. Di luar Ayo Ngonten, teman-teman yang tergabung dituntut untuk install Mas Siskasakti. Jadi gimana? Kalau saat ini memang kan yang versi Android kita baru mau rilis. Masih mau rilis. Nah, siap. Itu nanti dibantu kontennya untuk dipublish berarti ya? Ya, itu nanti kita akan publish. Keren. Wah, aku nggak bisa berkata-kata nih. Dalam artian diskusi, saya lama banget nggak ngobrol sama Mas Ari, paling hanya sebatas tanya gimana kabarnya dan sebagainya, dan ngeliat di grup. Saya gabung di grup Siskasakti. Yang saya pikir hanya sebatas interaksi di internal, manajemen keuangan internal, ternyata efeknya luar biasa ke depannya. Dan yang sedekah bukan hanya kita, Siskasakti ini secara internal tim itu sudah melakukan sedekah. Sedekah sistem, sedekah manajemen, sedekah konsep, sedekah ide, wah banyak banget. Secara intelektualitas, secara penerjemahan problem solving di pesantren, ini adalah salah satu hal yang bisa menjadi pesantren itu maju dan mandiri. Mungkin banyak orang bilang nantinya, enggak, pesantren itu secara kemandirian tidak hanya sebatas dari sistem keuangan aja. Tapi bagi kita yang merasakan, bagi kita yang pernah ada di dalam lingkungan pesantren, itu jadi problem pertama yang harus diselesaikan. Kalau problem ini udah selesai secara keuangan, penertiban pembukuan dan sebagainya, untuk kita lari itu akan lebih cepat. Benar banget. Tapi teman-teman, Siskasakti tidak mengelola uangnya. Tapi Siskasakti ini menjadi sebuah ruang untuk penataan keuangannya. Jadi Siskasakti tidak akan tahu uang syariah itu nanti mau dibuat apa oleh pondok, mau dikelola seperti apa oleh pondok, tidak sampai sejauh itu. Benar nggak Mas Ari? Benar banget Mas, ya. Nah, karena memang keuangan di Siskasakti itu sepenuhnya ya dikelola oleh pesantren. Kita hanya memberikan layanan untuk mengelolanya.
Nah, Jadi bukan yang bukan ngelola perlu uangnya, tapi ngelola manajemennya. iya, hanya sebatas sekolah manajemen dan itu tidak masuk secara dapur. Karena Ya, yang paling terpenting adalah memberikan kenyamanan wali santri dan santrinya, biar santri itu memiliki rasa disiplin dan dia juga bisa menahan diri untuk jajannya sesuai dengan budget kebutuhannya. Dan wali santri akan merasa nyaman karena anaknya nggak sering-sering drama kehilangan uang. Tidak Dan ada ini lagi. mudah-mudahan kita bisa silaturahmi Mas Fahmi. Jadi Zih. insya Allah di bulan 5 saya sendiri akan ada ini perjalanan mulai dari Banten ke Jakarta, termasuk ke Batang, ke Malang, ke Kudus, dan insya Allah ke Kalimantan juga. Masya Allah. Ke beberapa pengguna-pengguna Siska Sakti, dan memang ada beberapa undangan terkait dengan Siska Sakti ini. Keren. Subhanallah. Wah, perjuangannya tidak sebatas bikin, selesai ditinggal. Tapi enggak. Ya. Mas Ari selalu berjalan, hampir tiap tahun pasti akan keliling. Memang sudah diagendakan setiap tahun, insya Allah harus kunjungan. Kita coba. Itu yang danain siapa, Mas? Sorry nih. Hah? Yang danain siapa? Ya, alhamdulillah kita ada ada investor memang sudahan. Terus yang kedua ya dari beberapa sumbangsih teman-teman. Bahasanya jangan investor, Mas, donatur aja. Kalau investor Ya, nanti dikirain minta balik untung dong. Oke, teman-teman semuanya, ini obrolan yang daging sih untuk para teman-teman yang ada di pesantren, terutama bagaimana pesantren itu bisa menjadi maju dan mandiri dengan memiliki sistem manajemen yang rapi, yang di situ akan sangat banyak mengurangi hal-hal yang saya rasa nggak perlu ada, dalam artian problem-problem sepele seperti santri menuduh temannya mencuri uang, santri merasa uangnya hilang kemudian minta ke orang tua padahal uangnya itu sudah dipakai untuk jajan, yang itu akan melatih santri untuk tidak jujur. Tapi dari sistem ini kita sangat menghilangkan sebuah budaya-budaya yang merusak karakter santri itu sendiri. Dan ini sangat penting, dan ini jadi tagline, dalam artian itu sudah pasti sudah dipikirkan oleh tim Siska Sakti yang akan menjadi sebuah bisa dibilang menjadi efek jangka panjang yang luar biasa untuk budaya santri dan juga karakter santri di Indonesia. Thank you Mas Ari sudah memberikan waktunya untuk kami semuanya. Terakhir Mas Ari bisa memberikan closing statement untuk kita semuanya dari personal Mas Ari, dan bagaimana saya nggak perlu tanya Mas Ari mau sedekah apa dan budaya sedekah apa yang dilakukan Mas Ari, tapi Siska Sakti ini sudah pasti nantinya menjadi sedekah yang secara terus-menerus akan didapatkan oleh Mas Ari dan keluarga. Mas Ari monggo closing statement-nya. Baik, untuk teman-teman semuanya, apapun itu latar belakang kita, apa yang ingin kita tuju, itu paling tidak harus membawa kemanfaatan. Karena dengan membawa kemanfaatan akan banyak kemudahan, dan kita akan banyak ketemu orang-orang yang memang juga ikhlas kaitan dengan perjuangan kita. Kita tidak perlu harus terlalu cepat dalam menjalankan visi misi kita. Kita lambat pun nggak masalah, yang pasti dan yang paling penting adalah keistiqomahan. Mungkin itu Mas Fahmi. Kata yang sangat simpel tapi sangat sulit kita lakukan, istiqomah. Dan terima kasih semuanya teman-teman para penonton Ngopi Seni Ngolah Pikir Santri Entrepreneur Nahdien, atas waktunya semuanya. Jangan lupa selalu istiqomah, dan pesan Abah Yai KKJ, tapi kalau bagi saya KKN. Jadilah santri yang kaya, keramat, dan banyak networking. Terima kasih dari saya, mohon maaf atas jika ada kesalahan kata. Kami mengucapkan sehat selalu dari Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama. Jangan lupa nonton Ngopi Seni Ngolah Pikir Santri Entrepreneur Nahdien, dan jangan lupa subscribe serta share and like. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kurangi. Berbagi tidak mungkin tak berarti. Walau sedikit pun takkan menyakiti. Sesederhana senyum pun dapat mengobati hati yang letih. Banyak di luar sana orang-orang yang membutuhkan rangkulan tangan kita, berjalan bersama kita, tersenyum bersama kita. Kita doakan semoga sukses dan bisa lancar dari ilmu. Semoga Tuhan beri rezeki yang banyak. Saya doakan semuanya diberi kesehatan, panjang umur, selamat di akhirat. Mari kita sisihkan beberapa kenangan manis pada mereka yang juga masih saudara kita.